Saudara, hingga malam hari banjir setinggi 70 cm masih menggenangi ruas Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Lalu lintas terputus, tak dapat dilintasi kendaraan. Banjir setinggi 70 cm masih merendam ruas Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat hingga Selasa malam. Tingginya debit air juga mengakibatkan jalur menuju Kembangan dari arah Kedoya terputus tak dapat dilintasi oleh kendaraan. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang hendak menuju kawasan Kembangan harus memutar balik kendaraannya dan mencari jalur alternatif lain. Menurut warga saudara, banjir ini sejak Selasa dini hari tak kunjung surut lantaran luapan dari aliran kali Pesanggerahan masih terus terjadi. Ini variasi sih, ada yang di sono masih pinggang, ada yang di tengah, kalau di sini paling juga lutut. Ini jalanan putus berarti Pak ya di sini Pak ya? Putus. Putus. Jadi yang robot mobil gede doang tadi Pak. Kalau yang sekarang sih udah mobil kecil. Oh, kalau buat mobil kecil sama motor nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, kecuali yang jadi R itu motor listrik, Oh gitu. bisa robot. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Jakarta setelah dikepung banjir khususnya di daerah Jabodetabek, saudara, kita sudah bersama dengan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kapus Datin BPBD Jakarta, Bapak Muhammad Yohan melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Yohan. Pak Yohan. Ya. Oke. Pak Yohan, bagaimana penanganan banjir di Jakarta khususnya hingga saat ini? Sampai dengan saat ini, Udah cuma standby terutama doang. untuk titik pengungsian ya, sudah ada 25 titik pengungsian. Mantap. Dan sesuai arahan Pak Gubernur, juga Pak Wagub, yang juga kemarin itu meninjau langsung ke beberapa lokasi ya. Ini arahannya untuk kita terus standby di lapangan ya. Karena memang sebelum terjadinya banjir pun sebetulnya kita sudah mendetek dengan early warning system sehingga malam sebelum kejadian pagi itu kita sudah persiapkan ratusan personil BPBD ya, yang bukan hanya BPBD saja tapi dari unsur kelurahan, kemudian Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air, Disgul Karmat, bahkan dari Puskesmas, ya, dari Dinas Kesehatan, dan juga menyusul dari Dinas Sosial juga sudah standby ya. Karena concernnya adalah ini di bulan Ramadan, pesan dari Pak Gubernur nih jangan sampai ada warga yang tidak sahur ya dan tidak berbuka puasa gitu. Dan alhamdulillah ini baru dapat informasi dari gudang BPBD ya. Alhamdulillah ini kita juga sudah dapat dukungan logistik dari BNPB ya. Terima kasih kepada BNPB ini sudah memberikan dukungan logistik. Juga BNPB itu kemarin tadi malam ya melaksanakan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Jadi BNPB mendahului untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ini di wilayah Jawa Barat, dan nampaknya sudah mulai ada rekomendasi juga dari BMKG dan BNPB untuk di wilayah Jakarta diadakan OMC kembali. Jadi kami masih menunggu arahan lebih lanjut untuk melaksanakan OMC ya. Dan sampai dengan saat ini sudah masih ada 114 RT yang tergenang ya. Namun demikian ada beberapa wilayah juga seperti di wilayah Rawajati yang kemarin itu cukup parah ya. Saat ini terpantau ini tersisa 2 RT ya di Kelurahan Rawajati yang masih antara 50 sampai 60 cm ketinggiannya. Artinya apa? Eh, Operasi modifikasi cuaca yang diadakan tadi malam nampaknya cukup berhasil untuk memblokir lebih banyak potensi air yang akan sampai ke Jakarta ya, karena dilaksanakannya di Jawa Barat, sehingga dengan surutnya salah satu wilayah sebagai study case itu di Rawajati, ini otomatis yang lain juga berangsur surut ya. Jadi dari tadi malam memang sudah berangsur surut, itu titik tertingginya itu ada sekitar 122
dua RT yang tergenang pada malam hari tadi, tapi perlahan-lahan surut dan saat ini eh, kondisinya di wilayah-wilayah kalau secara spesifik ini tinggi genangannya sudah eh, menurun cukup drastis ya. Nah, banyak beberapa wilayah itu yang ketinggiannya di bawah ketinggiannya di bawah 1 meter, setelah kemarin itu bahkan ada yang mencapai 2 sampai 3 meter. Demikian. Oke, baik Pak Yohan, tadi Anda sampaikan bahwa situasi pagi hari ini sudah berbeda dengan situasi pagi kemarin begitu ya. Air sudah surut, bahkan ketinggian 4 meter saat ini sudah turun sampai dengan 1 meter dan harapannya ini akan terus surut begitu Pak Yohan. Tapi kalau misalkan Anda bisa petakan Pak Yohan, untuk saat ini daerah-daerah mana saja yang memang masih dalam pantauan begitu dari ketinggiannya yang memang masih cukup bisa dibilang ini cukup tinggi? Baik, kalau dari pantauan kami ya, ini eh, memang masih ada wilayah-wilayah yang ketinggiannya cukup tinggi ya, seperti di Bidara Cina ini masih sampai 2 meter ya, ada yang paling tinggi itu 220 cm. Kemudian di Kampung Melayu juga, walaupun kalau kemarin itu jumlahnya sekitar 38 RT yang tergenang, saat ini hanya 30 RT, berkurang ya, dan ini ketinggiannya masih ada yang 2 meter juga sih kalau dilihat nih. Dan ini di wilayah lain di Kelurahan Cawang juga masih ada yang sampai 2 meter, di Cililitan masih ada yang 2 meter. Namun di wilayah-wilayah lain seperti yang saya sampaikan tadi di Pesanggerahan, Manggarai, kemudian di wilayah Cipulir, Lenteng Agung ini sudah cenderung surut dan mudah-mudahan ini cuacanya tidak berubah lagi pagi ini. Maksudnya ada titik-titik hujan lagi ya, titik-titik awan hujan lagi yang akan mengakibatkan air ini yang tergenang ini susah untuk berkurang ya genangannya ya. Mungkin nanti dari Pak Guswanto bisa lebih memberikan insight untuk hari ini kira-kira seperti apa perakiraan cuacanya. Terima kasih. Oke, Pak Yohan, berarti dengan surutnya beberapa daerah begitu dari banjir ini juga imbas dari modifikasi cuaca yang sudah dilakukan BNPB begitu ya Pak? Atau seperti apa? Saya pikir demikian ya, karena dilaksanakannya tadi malam, sore dan malam hari ada 3 penerbangan yang dilaporkan. Ini tentunya mengurangi debit air yang akan mempengaruhi penurunan tinggi genangan ya, dan ini bisa terlihat juga, saya bisa bacakan ini ada wilayah-wilayah yang sudah surut ya, ada 11 wilayah yang sudah surut di Kelurahan Rawabuaya, Lebak Bulus, Rengseng Sawah, Cilandak Timur, Cipinang Muara, bahkan di Kelurahan Gedong, Balai Kambang, Bali Mester, Pondok Pinang, Kampung Melayu dan Pejaten Timur ini sudah surut genangannya. Juga di jalan-jalan ada di Jalan Komplek Jogo Baru di Jakarta Barat, Jalan Strategi di Joglo Barat, dan Jalan Basoka ini sudah surut ya. Namun demikian untuk lokasi pengungsian ini masih tetap 25 ya, dan sesuai arahan Pak Gubernur dan Wagub kemarin itu adalah tetap disiagakan pos pengungsian itu. Apabila itu bentuknya tenda jangan dulu dibongkar. Kita lihat terus perkembangan daripada cuaca ya seperti apa, sambil kita tetap terus melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan seperti evakuasi maupun distribusi logistik kepada masyarakat ya. Intinya adalah BPBD diminta oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat di situasi banjir seperti ini. Dan untuk butuh bantuan pertolongan atau apapun, ini layanan 112 yang bebas pulsa ini tetap masih terbuka ya untuk masyarakat. Silakan menghubungi 112. Nampaknya ini cukup efektif juga ya. Ada beberapa laporan dari 112 itu ada permohonan warga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman atau ke tempat pengungsian ya. Dan ini sudah berjalan terus. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antar dinas di Pemprov DKI Jakarta ya. Ini ini mempermudah langkah kita. Kita sudah lakukan persiapan sepanjang tahun, namun apabila actionnya kurang
tepat ya, mungkin dampak yang dirasakan warga ini pasti akan lebih parah ya. Tapi dengan sinergitas kita yang cukup baik di Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Kesehatan ya, yang bahkan sudah door to door ini, karena memang faktanya nggak semua warga itu mau eh, dibawa evakuasi ke pengungsian ya. Jadi akhirnya Dinas Kesehatan turun door to door untuk memeriksa warga ya. Kemudian juga dari Dinas Sosial juga sudah mengerahkan puluhan ribu paket makanan bahu-membahu bersama BPBD ya, kita distribusikan. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan yang memang selama beberapa hari ini kita saling bahu-membahu ya, bukan hanya mengadakan logistik tapi juga mendistribusikannya ke warga ya. Terima kasih kepada PMI, kemudian Dompet Duafa dan yang lain-lain yang mohon maaf nih karena cukup banyak relawannya. Jakarta ini memiliki 6.000 relawan tercatat ya, belum lagi ditambah relawan-relawan lainnya. Dan juga untuk kejadian kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polri, TNI yang sudah mengerahkan banyak sekali perahu karet ya di lapangan, sehingga personil kami, personil gabungan, ada pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air, PPSU dari kelurahan, kemudian Satpol PP dan lain-lain, ini bisa bergerak lebih maksimal ya untuk menanggapi permohonan-permohonan evakuasi warga ya. Jakarta ini menjadi kuat jadi terhadap bencana ini ya karena kolaborasi positif dari kita semua. Terima kasih. Baik, yang bisa saya rangkum di sini bahwa memang untuk stakeholder terkait ini saling bahu-membahu begitu ya Pak Yohan, untuk Betul kemudian sekali. bisa saling membantu, bisa saling meringankan beban dari para warga yang terdampak banjir ini. Dan saya tegaskan lagi di sini, tadi Pak Yohan bilang untuk call center yang bisa dihubungi terkait dengan bencana banjir ini adalah di 112. Ini juga cukup membantu sekali. Baik, terima kasih sudah berkesempatan bersama dengan kami di Kompas Breaking News. Pak Yohan, terima kasih Kapus Datin BPBD Jakarta Muhammad Yohan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Saudara, kita akan kembali di Breaking News usai jeda. Saat menangkap